Jadi kita akan membuat aplikasi load balancing sederhana. Pertama, salah satu algoritmanya adalah round robin. Kemudian yang kedua adalah weighted round robin. Apa bedanya round robin dengan weighted round robin? Ini kalau round robin itu acak. Kemudian kalau round robin acak tapi ada bobotnya. Misalnya server 1 kapasitasnya 20 permintaan per detik. Server 2 kapasitas 10 permintaan per detik. Misalkan ya, kemampuannya seperti itu. Kemudian server 3 kapasitas 30 permintaan per detik. Maka kita kasih bobot. Server 3 bobotnya adalah 3, server 2 bobotnya adalah 1, server 1 bobotnya adalah 2. Maka kita akan buat, misalkan kita akan buat virtual host. Sebenarnya dalam reality ini adalah real host, real server. Contohnya seperti yang Facebook itu kan ada kurang lebih sekitar puluhan ribu server, dan itu hostnya beneran. Nah, untuk mensimulasikan itu kita pakai virtual host, seolah-olah kita punya banyak sekali server. Nah, kita taruh di komputer yang sama untuk sementara. Kalau kita sudah bisa membuat round robin dan weight round robin real, baru kita letakkan virtual host tadi ke dalam host yang beneran. Bisakah dia working well? Ya. Oke, masing-masing dari Anda silahkan membuat virtual host, misalkan node1.yasin.com, node2.yasin.com. Silahkan gunakan namamu dewe-dewe, jangan pakai nama kawannya. Kalau namamu ada yang sama, ganti namanya. Maksudnya pakai nama panjang atau nama apa gitu. Kemudian karena ada load balancing, otomatis ada server load balancer. Misalkan di sini server utama ya, utama.yasin.com. Kemudian ada lagi server cadangan. Ketika 3 server ini penuh, saya pakai misalkan cadangan ya, cadangan.yasin.com. Apa yang harus kita buat? Pertama tentu saja di virtual host di Apache-nya. Ini saya simpan dulu. Kelas cloud computing pagi. Pertama buat virtual host di Apache-nya. Saya akan buka Apache-nya saya. Kebetulan saya pakai JBoss ya. Kalau Anda pakai SAM, gak ada masalah. Oh, itu ada di Apache. Cons terus extra terus. Nah, ini dia vhost. Open. Kemudian ini akan saya buat. Oh ya, ini saya buat dulu foldernya, jangan lupa. Kita buat dulu di htdoc-nya ini. Misalkan saya letak di C, di C yim JBoss tadi sam htdoc. Misalkan ini adalah saya buat new folder yasin.com. Jangan-jangan ada benar yasin.com. Saya harus pastikan dia nggak ada dulu. Loh, ada. Ganti.
dari Cina. Saya memang punya nama Cina, Xiao Yashen, nama Cina saya ketika saya di Taiwan. Cuman nggak kayak gini tulisannya. Saya ganti yashin.net, ada nggak? Oh, dijual. Oh, dijual kalau gini nih, berarti dia itu agak mahal ini. Kalau saya beli paling ya sekitar $8.000. Dia dibeli sama Sedo. Buy this domain tuh kan, $8.000. Mahal bener nama saya. Itulah arti sebuah nama ya. Oke, saya coba nama yang belum. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Kalau ini, oke, nggak ada kan? Saya pakai nama lengkap saya aja kalau gitu. mochayasin.com. Enggak. Yasin.com. Saya ganti dari mochayasin.com. Sebenarnya nggak masalah ketika sampai on dan on. Di sini ada, di online juga ada, tuh nggak masalah kok. Yang akan terbuka adalah yang di lokal, di virtual hostnya. Oke, ini kita akan buat ini saya kopikan aja buat contoh. Tadi namanya adalah ini ya, node 1 dot ini yasin.com, kemudian node 1 dot mochayasin.com, server name nih node 1, logsnya juga sama, buat ini juga sama ya. Oke, alamat emailnya misalkan emailku@gmail.com. Ini email saya beneran, bukan email-emailan, beneran emang kayak gitu. Node 1 mochayasin.com, maka saya tinggal ngapain? Tinggal mengcopy paste sebanyak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang node 2. Ini node 2. Kemudian ini yang node 3. Ini node 3. Ini node 3. Kemudian cadangan. Ini adalah cadangan. Yang terakhir adalah utama ya. Utama ini adalah server load balancernya. Utama.mochayasin.com. Atau langsung aja. Utama itu nggak usah pakai utama, tapi langsung mochayasin.com. Ini aja. Yang utamanya jadinya yasin.com, langsung mochayasin.com. Kalau sudah kita simpan. Apalagi yang kurang? Apa yang kurang? IP-nya, benar, IP-nya. IP-nya berapa? Itu ada C, Windows, terus sistem 32 apa? Servers etc host. Nah, ini ya akan kita kopikan.
Oke, IP-nya adalah ini ya, sama ya. Kita copy, paste, 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 paste. Ini nggak usah. Yes. Simpan. Setelah itu ngapain? Kita restart apa adanya. Bisa nggak ya pakai ini ya? Kalau di JBoss itu dia nggak pakai ini, tapi pakai service. Nggak sama ya. Kalau di JBoss itu dia pakai web service, jadi maksudnya pakai service. Jadi cara restartnya ini beda sama. Kalau kalian pakai SAM-nya langsung, pakai SAM control, stop, start lagi. Cuma dia nggak deteksi di sini. Nggak kedetek. Kita buat foldernya dulu ya. Foldernya adalah di SAM htdoc apa tadi? yasin.com. Oh yang mau rek. Kita buat yasin.com, kemudian mochyasin.com, new folder moch yasin.com. Kita bikin indeksnya, jangan lupa ya, agar bisa kebuka. Server utama ini ya, server utama. Oke, kita coba buka. Dia di server utama ini hostnya sudah saya tutup ya. Ini adalah mochyasin.com. Kita copy, kita buka di browser. Loh, ini sudah langsung server utama sudah on. Kan buka di situ, nggak ada mochyasin.com karena dia hanya di sini servernya. Selanjutnya server kedua. Server kedua adalah folder cadangan .mochyasin.com. Cara gampangnya kita kopikan aja wes ini. Kita kopikan, tapi kita ganti namanya sing bener, cadangan.mochyasin.com. Ini ganti isinya, server cadangan. Kemudian ada server apa lagi? Node 1, node 2 sampai node 3. Oke, ini kita copy aja sama kayak tadi. Bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, ini. Copy. Kita paste berapa kali? 3 kali. 1. Nggak mau. Dia minta copy lagi. Oke, kita copy aja wes. Ctrl C, Ctrl V. Nah, copy. Ini kita kasih node 1.mochyasin.com. Jangan lupa isinya juga node 1. Kemudian node 2. Enggak ada node 2, belum ada. Kita buat node 2.mochyasin.com. Ini adalah node 2, server node 2. Kemudian ini node 3. Ini juga kita kasih server node 3. Kita cek apakah dia on.
ontong-ontongan. Loh, catatannya mana tadi? Nah, ini. Kita buka yang ini dulu. Yang utama sudah ya. Yang ke cadangan. Cadangan sudah on. Mode 3. Mode 3 sudah on. Mode 2 sudah on. Mode 1 sudah on. Oke, dalam prakteknya kalau di real ini diarahkan kepada server yang berbeda, di IP yang berbeda juga, di lokasi yang berbeda tentunya. Nah, di praktek kali ini kita akan mencoba ketika buka mocahyasin.com, dia akan diarahkan ke node 1, node 2, node 3 secara acak. Kemudian ketika node 1 dan node 2, node 3 ini mati tiga-tiganya, maka akan diarahkan kepada cadangan. Nah, pertama yang acak dulu. Yang round robin yang acak. Ada beberapa cara untuk beberapa cara ya. Membagi beban. Ada banyak cara. Satu, bisa pakai JavaScript. Contohnya seperti di Instagram ya, misalkan ya. Kita cek Instagram. Ini kan ada gambar, ada gambar ini, ada meta. Tapi kita kan tahu Instagram itu servernya banyak banget. Kemudian kita nggak tahu dia diarahkan ke server mana. Kita buka kode sumbernya. Kira-kira apa isi sumbernya? Ternyata dia pakai CDN, pakai RAC, PHP, V3 dan seterusnya, panjang banget. Dan ini isinya adalah kurang lebih dia tujuannya adalah mencari tahu ini dia akan dilayani di server yang mana. Baik itu server gambar, biasanya CDN ya, ini CDN Instagram. Ini dia pakai CDN untuk melayani gambarnya. Khusus gambar dilayani oleh CDN. Khusus JavaScript dilayani oleh server ini. Khusus login dilayani oleh server ini dan seterusnya. Jadi nggak ada sampean melihat di sini gambar apapun, nggak ada. Hanya JavaScript saja untuk membagi tugas dia akan dilayani oleh server mana. Contoh lain, Pak, WhatsApp. Apakah juga sama? Kita lihat. Apakah WhatsApp juga melakukan hal yang sama? Yes, dia pakai JavaScript. Oh, hanya ini. Kode sumber dari WhatsApp. Dia tugasnya adalah membagi dan mengarahkan dia akan dilayani oleh server yang mana. Cara lain, Pak, saya ingin nanya kepada semua anggota kelas ini, apakah ada yang sudah familiar dengan JavaScript seperti ini? Belum. Ada yang familiar dengan PHP? Ada. Oke, kalau gitu kita pakai PHP aja. PHP ada banyak sekali. Bisa pakai iframe, bisa pakai proxy, bisa pakai macam-macam ya. Jadi kita akan coba salah satu yang paling gampang, yaitu iframe. Nah, paling gampang. Tapi kelihatan di sisi front end-nya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya tujuannya adalah menjelaskan bagaimana caranya membagi tugas sederhana dengan script yang sederhana. Yang penting ada paham dan bisa dipraktekkan di komputer masing-masing. Oke, iframe. Tahu scriptnya iframe? Lupa? Saya juga lupa. Don't worry. Ada banyak sekali contoh script yang bisa kita pakai. Untuk iframe misalnya seperti ini. Iframe SCC ini dan seterusnya. Oke. iframe ini akan kita letakkan di mana?
Di antara ini ditaruh di mana? iframe ditaruh di mana iframe-nya? Ada 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Di load balancing-nya di mojhsing.com. iframe source. Nah, ini sumbernya adalah kita ambil dari server. Servernya mana? HTTP node 1 misalkan ya. Dot. Nah, karena kita akan mengacak, kita pakai algoritma ini, maka ini akan kita acak. Node 1, satunya akan kita acak. Jadi gini. Nah, seperti ini. Acaknya dari mana ke berapa? Dari mana sampai mana? Acak sama dengan ren dari 1 sampai 3 ya. Oke. Ini judulnya adalah simulasi load balancing sederhana. Kita lihat. Dia dilayani oleh server node 2. Kita refresh lagi, dilayani oleh server node 3. Kita refresh lagi, 3 lagi, 2, 3, 1. Acak ya. Ini coba sebagai contoh aja. Silahkan dicoba praktekkan membuat load balancing sederhana seperti ini. Saya pause videonya.